Lur, usahaku ketemu Syahrukan masih belum berhasil. Tapi Sarukan masih Bombay. Bombay मिलेगा। Oh, Di India aku harus kerja serabutan buat bertahan hidup. kok cuma 20? 20 ini berat deh. Dari dagang asongan, I'm buy, I selling around. Oh, gitu. sampai bantu-bantu orang di pasar. Gak masalah Lur, aku memang dari dulu gak pilih-pilih kerjaan. Oh no, harga pas. Seven. Di Indonesia aja, aku pernah jual ayam dan jadi tukang bikin tungku. Aku tetap semangat Lur. Tapi kadang kalau pas capek, aku nostalgia mengingat lagi pengalamanku di Indonesia pas masak menu India. Ini dia kisah perjalananku, ada apa dengan India. Aku masih di New Delhi, India Lur. Tepatnya di kawasan industri dan pergudangan daerah Siraspur. Beda tipis sama kawasan industri Priok, Jakarta Utara. Panas dan berdebu, banyak transformer atau truk kontainer gede Lur. Di sini bedanya aku dapat bonus tes kesehatan telinga. Kupingku belajar kebal sama suara klakson yang gak ada berhentinya Lur. Wes, ora popo Lur, demi berjumpa sama Syahrukan. Hari ini aku dapat kesempatan kerja jadi kuliah angkut Lur. Nah itu kontainernya, wis dateng, tak kerja dulu yo. Tugasku ngangkut karung dari gudang ke dalam kontainer. Satu karung beratnya 20 kg, berisi bean snack alias cemilan kacang. Biar cepat selesai, 2 karung langsung angkat sekaligus saja yo. Gundul gitu loh. Kalian kan tahu, aku ini titisannya Huluk. Otomatis tenagaku 11-12 lah sama dia. Oh iya Lur, gak cuma makanan beku. Gudang di sekitar sini isinya macam-macam. Ada perusahaan yang bergerak di PVC atau vinil, tembakau, sampai mainan anak-anak juga ada. Kok cuma 20? 20 ini berat deh. India keras Lur. Kalau dirupiahkan, aku cuma dapat upah sekitar 3.500 rupiah aja. Jauh lebih sedikit kalau dibandingkan sama kuli bangunan yang sehari bisa dapat sampai 100.000 rupiah yo. Bahkan sama kuli angkut di pasar aja masih kalah jauh. Wes, gak sebanding sama tenagaku Lur. Kira-kira duit yang seuprit iki bisa jadi apa yo? Lur, ternyata India keras Lur. Emang tenaga kerja di sini murah banget. Lah udah nguli, cuma dikasih 20 rupiah. Tapi tetap disyukuri Lur. Namanya kerja, ya sedikit-sedikit kumpulin jadi banyak. Tuh, lumayan dah, penglaris. Lur, aku inget ada yang bilang di sekitar sini ada jajanan yang harganya murah meriah. Namanya Monglet. Kabarnya sih paling banyak dijual di daerah Karobek. Opo iki ya? Tapi antriannya panjang banget Lur. Rame pol. Aku penasaran, opo emang seenak itu yo? Seperti biasa, aku masih kurang fasih ngomong pakai bahasa Hindi. Jadi pakai bahasa tubuh aja yo. Lur, Monglet iki kepanjangan dari mung bean omelet. Makanan vegetarian yang dibuat dari bahan mung dal atau kacang hijau kupas. Biasanya banyak dicari untuk menu sarapan. Monglet dibuat dengan tambahan seledri, jagung pipil, dan bawang merah. Aduk lalu tuang ke atas teflon. Wis, bener-bener kaya bikin omelet yang biasanya aku buat di rumah Lur. Ojo lali, bagian atasnya tambahkan potongan daun ketumbar dan beetroot.
Ada juga yang menambahkan topping keju vegetarian biar rasanya lebih nendang. Lur, karena banyak yang mesen, abang-abangnya sampai punya 8 teflon yang dipanaskan bersamaan. Bang, pesenanku ojo sampai gosong ya. Opo abangnya tahu ya lur, kalau aku pernah jadi mantan calon peserta chef-chefan itu. Aku cuma liatin dia masak aja, tapi kok kayak grogi banget sih. Santai aja bang, kalem. Habis salting, abangnya langsung pamer keahlian. Diem-diem, ternyata doi punya banyak jurus terpendam lur. Koyoke sih, dia ini titisan naga. Bedanya apinya disembur dari bawah teflon. Ngomongin kacang hijau lur, ternyata kacang iki jadi salah satu bahan pangan paling tua di India. Sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun lalu, terutama di wilayah India Utara dan Barat. Bahkan dalam tradisi Ayurveda, kacang hijau dianggap makanan sattwit atau makanan yang paling murni. Soalnya mudah dicerna, tidak menimbulkan gas atau racun, dan bersifat bisa menenangkan tubuh. Jadi, yo wajar saja kalau warga India hobi banget mengolah kacang hijau dari dulu sampai sekarang. Wis, jangan pamer skill terus bang. Pesenanku udah diselesaikan. Aku wis lapar banget iki. Wah, tampilannya menggoda banget lur. Gak sabar pengen makan. Meskipun panas, langsung sikat lur. Melepuh dikit gak ngaruh. Urusan perut wis gak bisa nanti-nanti. Sesuai namanya, bentuknya mirip sama omelet atau pancake yang tebal. Di dalamnya lembut dan empuk, tapi pinggirannya gurih renyah. Aroma kacangnya khas banget lur. Lumayan lur, walaupun kerja di India ini agak susah lur. Duitnya kecil, tapi lumayan. Bisa dikumpul-kumpul, bisa buat beli makan. Nah ini lur, aku beli mangla, makanan khas India nih ya, di New Delhi. Nah, rasanya mangla ini hampir kayak bakwan jagung lur. Nah, makannya kita pakai saus. Ini ada saus cabai nih, cabai hijau. Nah, ini manis asam. Nah, kalau manis asam aku nggak begitu suka, aku sukanya yang pedas, spicy, enak banget. Jadi manglanya sedikit gurih, dicocol pakai saus sambal atau saus cabai yang pedas. Mantap. Karena berbahan kacang hijau, otomatis kaya serat dan protein nabati. Cocok banget buat yang lagi diet. Lur, tapi di sini tuh gak ada tempat duduk untuk santai sambil menikmati makanannya. Akhirnya aku harus makan ala-ala prasmanan di kondangan gitu lur. Ora apa-apa wis, biar dikira orang India asli. Dari kawasan industri Siraspur, perjalanan mencari Syahrukan, aku lanjutkan menyusuri simpul keramaian di kota New Delhi. Tapi duitku semakin hari semakin menipis. Mau gak mau, aku harus kerja lur. Later, handbag. Setelah ini, tak lanjut lagi ceritaku yo.